Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Bunga Nitami sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Isda Jayanti sebagai pemateri kedua dan ada Sally Septia sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai produk penyaluran dana dengan sistem kredit dan pembiayaan di perbankan dengan subbab yaitu pembiayaan profesi, pembiayaan perdagangan, pembiayaan produktif, dan case study dari ketiga pembiayaan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita lihat pemaparan mengenai pembiayaan dan pembiayaan profesi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Untuk itu, silahkan simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nitami, NPM 1951020033 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pembiayaan profesi. Sebelum membahas mengenai pembiayaan profesi, saya akan membahas mengenai pembiayaan terlebih dahulu. Pembiayaan erat kaitannya dengan bisnis. Untuk itu, saya akan menjelaskan apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang melalui produksi. Apabila pelaku bisnis telah memiliki cukup modal, maka pelaku tidak memerlukan bantuan dana dari pihak lain. Tetapi apabila pelaku bisnis tidak memiliki cukup modal, maka pelaku bisnis harus berhubungan dengan pihak lain seperti bank untuk mendapatkan dana suntikan dengan melalui pembiayaan. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik secara individu maupun kelompok. Perbedaan antara istilah pembiayaan dan kredit yaitu apabila pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Dengan bank konvensional menggunakan presentasi bunga dalam praktiknya, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam praktiknya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 nomor 12 yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut sifatnya, pembiayaan dibagi dua, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari pembiayaan. Secara garis besar fungsi dari pembiayaan di dalam perekonomian yaitu yang pertama untuk meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang. Yang kedua yaitu meningkatkan utility atau daya guna dari suatu barang. Dan yang ketiga meningkatkan peredaran dari lalu lintas uang. Yang keempat itu sebagai stimulasi gairah berusaha masyarakat. Yang kelima sebagai alat stabilisasi ekonomi. Yang keenam sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembiayaan. Yang pertama yaitu probability, yaitu artinya yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh nasabah. Karena pihak bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang diyakini mampu untuk mengembalikan dana dari yang telah diberikan pihak bank. Yang kedua yaitu safety, yang artinya keamanan benar-benar harus terjamin sehingga tujuan dari probability dapat benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan dan menghasilkan tujuan dari probability menjadi suatu kenyataan. Selanjutnya yaitu penilaian pemberian pembiayaan sebelum memutuskan apakah permintaan permohonan pembiayaan dikabulkan atau tidak oleh pihak bank melalui analisis prinsip 5C. C yang pertama yaitu karakter, yaitu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dapat dinilai melalui latar belakang pendidikan, pekerjaan, maupun personalitinya. Selanjutnya yaitu C yang kedua yaitu capacity, yang dapat dilihat dari bagaimana kemampuan pemohon pembiayaan dalam usaha pengembalian dari pembiayaan yang telah disalurkannya. Yang ketiga yaitu capital,
yaitu untuk melihat efektivitas penggunaan modal yang telah diberikan pihak bank kepada pemohon yang dapat dinilai melalui laporan keuangannya. Dan yang keempat yaitu kolateral, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik seperti barang maupun non fisik seperti penjamin wesel. Dengan jaminan ini hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Dan C yang terakhir yaitu condition, yaitu menilai bagaimana kondisi ekonomi dan politik saat ini dan masa yang akan datang yang akan berpengaruh terhadap pemberian kredit ini, dan menilai bagaimana usaha dari pembiayaan yang akan diberikan dilihat dari prospek ke depannya. Selanjutnya yaitu pembiayaan profesi. Pembiayaan profesi adalah salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan bank dengan tujuan yaitu khusus untuk membuat perkembangan usaha dari profesional dalam menjalankan profesinya. Atau secara sederhana, pembiayaan profesi adalah pembiayaan yang diberikan bank khusus untuk profesi-profesi tertentu. Beberapa profesi yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan ini adalah profesi yang bergerak di bidang kedokteran, keuangan, hukum, dan bahkan beberapa bank ada yang menyediakan khusus untuk profesi guru, polisi, dan tentara. Yang mana secara umum syarat dari pengajuan pembiayaan ini sama seperti pengajuan kredit pada umumnya, seperti menyerahkan berkas-berkas yang meliputi fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, slip gaji, nomor pokok wajib pajak, dan berusia di bawah 50 tahun serta lain sebagainya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi di sini yaitu bahwa pembiayaan ini diperuntukkan khusus untuk profesi-profesi tertentu saja yang masuk ke dalam kriteria yang telah ditentukan oleh pihak bank. Sehingga profesi-profesi lain yang tidak termasuk di dalamnya tidak boleh mengajukan pembiayaan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan perdagangan dan pembiayaan produktif yang akan dijelaskan oleh saudari Isda Jayanti. Kepadanya saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isda Jayanti, NPM 1951020341. Di sini sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu tentang pembiayaan perdagangan dan juga pembiayaan produktif. Baiklah, langsung saja kita ke materi pembiayaan perdagangan. Pengertian pembiayaan perdagangan sendiri juga bisa diartikan sama dengan kredit modal kerja. Selain itu, pembiayaan perdagangan juga bisa dimaksudkan dengan sebuah kredit investasi jangka panjang. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan perdagangan sebuah perusahaan, biasanya perusahaan tersebut akan bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan. Tidak hanya itu, pembiayaan perdagangan ini juga dapat didapatkan dengan mencari beberapa investor, baik perusahaan atau personal, yang mampu memberikan investasi berupa dana segar untuk membiayai semua operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat pembiayaan perdagangan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan modal kerja debitur melalui penyediaan fasilitas pembiayaan piutang dagang, persediaan barang jadi atau bahan baku, dan atau fasilitas penundaan pembayaran kewajiban dalam rangka perdagangan. Yang kedua, mengendalikan risiko-risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan debitur. Yang ketiga, menyediakan alternatif pembiayaan dengan struktur biaya yang lebih kompetitif bagi debitur dibanding dengan menggunakan fasilitas kredit konvensional. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas debitur terhadap counterparty. Dan yang kelima, menyediakan sarana untuk menunjang kelancaran arus pembayaran transaksi debitur. Selanjutnya ada persyaratan dari pengajuan pembiayaan perdagangan, yaitu yang pertama dokumen legalitas pemohon, dokumen legalitas usaha telah berjalan minimal 2 tahun berjalan, dan yang terakhir underlying transaction yang dibuktikan dengan penyerahan seperangkat dokumen tertentu oleh debitur, antara lain wesel, invoice, surat sanggup, surat trust receipt, dokumen pengapalan, LC atau SKBDN, dan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh bank.
Selanjutnya yaitu ada jenis produk pembiayaan perdagangan yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembiayaan piutang dari ekspor atau penjualan, diantaranya pre-export financing atau PEF, post-export financing, transferable LC, dan juga back-to-back LC. Yang kedua, pembiayaan utang dari import atau pembelian, diantaranya letter of credit, SKBDN, trust receipt, usance atau UPAS LC atau SKBDN, dan yang terakhir buyer's credit. Materi selanjutnya yaitu tentang pembiayaan produktif. Pengertian pembiayaan produktif sendiri yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, maupun secara kualitatif, yaitu meningkatkan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna melakukan rehabilitas, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Selanjutnya yaitu ada syarat pengajuan pembiayaan produktif. Yang pertama ada pemohon merupakan badan usaha berbentuk PT, baik tertutup maupun terbuka atau TBK, koperasi maupun perorangan. Yang kedua, mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar atau perubahannya. Yang ketiga, telah memiliki semua perjanjian yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pembangunan usaha atau produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, telah menjadi pemegang rekening giro di kantor bank yang dituju. Adapun checklist pemohon kredit sebagai berikut. Yang pertama yaitu data-data perusahaan, yang kedua data-data keuangan, yang ketiga data-data proyek atau usaha, dan yang keempat data anggunan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai case study dari pembiayaan profesi, pembiayaan perdagangan, dan pembiayaan produktif yang akan dipaparkan oleh saudari Sally Septia. Kepadanya saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Septia, MPM 1951020441. Sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai case study pada pembiayaan profesi, pembiayaan perdagangan, dan pembiayaan produktif. Yang pertama saya akan menjelaskan case study pada pembiayaan profesi. Skema atau mekanisme pada pembiayaan profesi akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang masuk dalam kriteria profesi yang dapat mengajukan pembiayaan profesi membawa seluruh berkas yang diperlukan dalam pengajuan untuk pembiayaan ke bank tujuan. Yang kedua, berkas diberikan kepada pihak bank untuk mengetahui apakah berkas yang dilampirkan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Kemudian pihak bank akan melakukan pengecekan terkait keaslian dokumen yang dilampirkan. Yang ketiga, selanjutnya pihak bank akan melakukan analisis terkait kelayakan pemberian kredit terhadap nasabah dengan menggunakan metode 5C dan 7P. Yang keempat, wawancara. Pihak pemohon akan diwawancara oleh pihak bank untuk mengetahui kesesuaian antara berkas serta kebutuhan dan keinginan nasabah sehingga memudahkan bank dalam pengambilan putusan. Yang kelima, putusan kredit merupakan penentuan hasil akhir apakah pengajuan kredit dikabulkan atau tidak. Jika pengajuan yang menggunakan uang muka, maka setelah melakukan wawancara, nasabah akan diarahkan untuk pembayaran uang muka kepada pihak pengembang properti, kemudian menunggu keluarnya surat persetujuan pemberian kredit. Setelah surat tersebut diterima, selanjutnya menandatangani akta kredit. Yang kedua, case study pada pembiayaan perdagangan. Skema atau mekanisme pada pembiayaan perdagangan akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik usaha yang ingin mendapatkan kredit perdagangan dari bank melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak bank yang dituju.
Yang kedua, selanjutnya pemilik usaha menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat pengajuan dan menyerahkan berkas yang diperlukan kepada pihak bank. Yang ketiga, pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan melalui berkas-berkas yang telah diserahkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Yang keempat, salah satu prinsip dari pemberian kredit yaitu condition, di mana pihak bank menganalisis kondisi usaha dan ekonomi dengan tujuan untuk dapat memprediksi prospek usaha di masa yang akan datang dan prediksi resiko gagal bayar. Yang kelima, setelah melakukan hal-hal tersebut, maka pihak bank akan menentukan apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Yang keenam, jika usaha dirasa layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka tahap selanjutnya ialah pencairan dana dengan penandatanganan dan kesepakatan akad. Apabila dalam hal usaha ini dipergunakan dana untuk pembiayaan stok barang, mesin, dan peralatan perdagangan lainnya, maka menggunakan akad murabaha. Yang ketiga, case study pada pembiayaan produktif. Menurut Danu Pranata mengatakan bahwa pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik itu usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berikut merupakan skema atau mekanisme yang akan saya jelaskan dalam pembiayaan produktif dalam investasi. Proses yang pertama dalam pengajuan kredit investasi adalah mengajukan kredit di bank yang dituju dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan kredit investasi dalam bentuk proposal. Yang kedua, calon debitur membawa dokumen yang sudah ditetapkan oleh bank sebagai syarat pengajuan kredit dalam bentuk proposal. Yang ketiga, proses penyelidikan terhadap calon debitur mengenai riwayat kredit calon debitur untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki kredit pada bank lain atau tidak, serta kelayakan kredit. Yang keempat, meninjau langsung lokasi pembangunan proyek dengan tujuan untuk memastikan bahwa proyek yang dibangun benar adanya dan sesuai dalam proposal. Hasil pengecekan proyek akan disetujui oleh branch manager. Yang kelima, setelah dianalisis kembali dan mendapat persetujuan dari branch manager, maka selanjutnya adalah proses pertemuan antara pihak bank dengan debitur. Yang keenam, nasabah menyepakati akad yang digunakan dalam pemberian kredit dan mengikat janji dengan penandatanganan yang dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung maupun melalui notaris. Biasanya akad yang digunakan dalam produk pembiayaan investasi adalah akad mudharabah. Sekian penjelasan dan materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.